Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidzan fadhkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun. Al-ayah. Jamaah subuh rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa an Abi Sa'idin, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ta'ala mahaluhur Allah qala bersabda, qala berkata, sami'tu mendengar aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda Rasul, la sholata, tidak ada salat, ba'da subhi, setelah salat subuh, hatta tatlu as-samsu, sampai terbitnya matahari, wala sholata, dan tidak ada salat, ba'dal asri, setelah salat asar, hatta taghibas samsu, sampai tenggelamnya matahari. Muttafaqun, disepakati, alaihi, atas hadis. Walafdzul muslimin, dan lafad Imam Muslim. La salata, tiada salat ba'da salatil fajri, setelah salat fajar. Hadis ini menjelaskan bahwa suatu ketika Nabi pernah menyampaikan, tidak ada salat setelah melaksanakan salat subuh, dan tidak ada salat setelah melaksanakan salat asar. Jadi ada dua waktu yang dilarang oleh Nabi untuk melakukan salat, yakni utamanya salat sunnah. Karena apa? Kalau kita melihat salat duhur, maka ada salat sunnah setelah duhur. Kita melihat salat maghrib, ada salat sunnah setelah salat maghrib. Kita melihat salat isya, ada salat sunnah setelah salat isya. Namun ada dua waktu yang dilarang oleh Nabi untuk melakukan salat. Yang pertama adalah tidak ada salat sunnah apapun setelah melaksanakan salat subuh sampai terbitnya matahari.
Maka jika ada seseorang melakukan sholat setelah sholat subuh, kira-kira sholat apa, Pak? Dalam sholat suruh. Jadi sholat suruh itu, Pak, itu sudah ditetapkan waktunya. Dan sholat suruh itu yang panjenengan lampai biasanya itu adalah sholat di mana matahari sudah terbit atau matahari sudah naik dari ufuk timur. Kadang kita memang memahami apakah sholat suruh itu tergolong sholat yang pas ketika matahari terbit ataukah setelah matahari terbit. Kira-kira yang panjenengan pahami yang mana, Pak? Pas matahari terbit atau setelah matahari terbit? Pripun? Setelah matahari terbit, karena tidak ada sholat sampai terbitnya matahari. Berarti ada waktu yang dilarang oleh Nabi untuk melakukan sholat. Namun setelah matahari usai terbit, Pak, dari ufuk timur kemudian perlahan naik ke atas, kurang lebih ulama mengatakan 10 sampai 15 menit, maka di situ baru masuk namanya waktu syuruk, yaitu awal sholat duha. Jadi kalau panjenengan bingung, umpama ada, kalau jenengan lihat ada kalender, di situ ada tulisan terbit. Nah, jadi terbit itu berarti matahari mau terbit. Ketika matahari mau terbit, maka panjenengan tidak boleh melakukan sholat karena itu dilarang oleh Nabi. Namun setelah pasca 10 sampai 15 menit usai, maka bolehlah panjenengan untuk sholat di mana sudah masuk waktu syuruk. Maka kalau lihat jam ini, Pak, itu belum ada kalimat terbit mataharinya kapan. Nah, jadi cuman ada waktu syuruk. Apakah waktu syuruk itu sesuai dengan setelah matahari terbit ataukah tidak? Maka untuk menjaga kehati-hatian agar kita tidak sholat di waktu yang dilarang oleh Nabi, maka silahkan panjenengan tambahi sedikit. Katakanlah 10 menit. Pak, 10 menit di situ sudah masuk duha. Oh, mungkin barangkali sudah waktu syuruknya sudah sesuai. Nah, jadi jangan sampai kita itu melakukan sholat tidak pada tepat waktunya, justru di waktu-waktu yang dilarang oleh Nabi. Pak, seandainya apakah ada sih kejadian-kejadian di masa Nabi yang melakukan sholat setelah sholat subuh? Ternyata ada, Pak. Suatu ketika ada sahabat yang waktu itu ketinggalan. Kemudian sholatlah subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, dia langsung berdiri kembali melakukan sholat 2 rakaat. Sehingga Nabi bingung, loh ini kok melakukan sholat lagi. Sampailah setelah sholat, Nabi tanya, apakah kamu mau melakukan sholat subuh 2 kali? Kok kamu melakukan sholat 2 rakaat setelah subuh? Maka sahabat itu, waduh Bi, saya tadi lupa Bi, belum sempat untuk sholat qobliyah subuh.
Sehingga saya habis sholat subuh ini langsung saya ganti, saya qadha sholat qobliyah subuh. Akhirnya Nabi diam. Ini membuktikan bahwa boleh untuk mengqadha sholat asalkan ada alasan-alasan yang valid, alasan-alasan yang diperbolehkan. Kemudian mengapa sih kok sampai Nabi membolehkan atau Nabi diam seorang sahabat itu melakukan sholat yang harusnya qobliyah subuh sebelum sholat subuh, kemudian dia melakukan sholat setelah sholat subuh. Kira-kira ada alasan apa sih sampai sahabat melakukan demikian? Maka kalau kita lihat hadis yang lain, Pak, 2 rakaat sebelum subuh itu berarti apa, Pak? Khairun minad dunya wa ma fiha. Ternyata 2 rakaat sebelum sholat subuh itu mempunyai potensi hebat, potensi luar biasa, meraih pahala sebanyak-banyaknya sampai Nabi mengatakan khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi dia lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Maka coba kalau kita tengok, Pak, ketika di dunia orang-orang itu punya rumah-rumah mewah, orang-orang itu punya mobil-mobil mewah, punya emas, punya perak, punya intan, punya berlian, punya mutiara. Namun semuanya sayang kalah dengan 2 rakaat sholat subuh. Kira-kira panjenengan kalau disuruh milih rumah mewah, mobil mewah, emas dan lainnya, atau sholat 2 rakaat sebelum subuh? Pripun, Bu? Kok wape kan? Wape. Kenapa demikian? Sebab kita, Pak, kalau tengok kesuksesan, Pak, maka di mata manusia seseorang itu dianggap sukses, seseorang itu dianggap berhasil, seseorang itu dianggap kaya ketika dia bisa membuktikan bahwa hasil kerjanya bisa dirupakan rumah, hasil kerjanya bisa dirupakan mobil, hasil kerjanya bisa dirupakan investasi, hasil kerjanya bisa dirupakan bisnis dan lain sebagainya, sehingga tentu orang akan memandang, ya Allah, sampean ini jadi orang yang sukses, semuanya panjenengan raih begitu hebat, dan terus akan dipuji-puji karena kesuksesan dia. Coba ketika seseorang ini rajin sholat 2 rakaat sebelum subuh, kira-kira ada, Pak, yang memuji? Walah yuyu, sampean niku lho kok hebat tenan. Setiap sebelum subuh sampean sholat 2 rakaat. Jan sama niku dadi wong sing sukses. Kira-kira enten Bu sing kaya ngoten? Atau Pak, Masya Allah Pak, sampean niku tiap subuh mesti berjamaah, tiap subuh mesti sholat qobliyah subuh, sama niku benar-benar sukses dunia akhirat. Kira-kira ada, Pak, yang muji panjenengan seperti itu? Karena apa? Karena pujian itu adalah datangnya dari Allah. Tergantung panjenengan milih dipuji manusia
atau panjenengan milih dipuji Gusti Allah. Kalau panjenengan milih dipuji manusia, silahkan panjenengan bisa bersusah-susah, berpayah-payah untuk meraih keberhasilan dunia, untuk merangkul harta-harta dunia, dan panjenengan akan dapatkan koetes-koetes atau komentar-komentar dari manusia. Namun ketika panjenengan berharap bahwa yang komen adalah Gusti Allah, yang komen, yang memuji adalah Gusti Allah, maka cukup panjenengan istiqomah untuk bisa melakukan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Karena apa? Keutamanya sebaik-baik dunia dan seisinya. Berarti begitu hebat, begitu luar biasa, siapa saja orang yang bisa melakukan sholat qobliyah subuh. Sampai ketika sahabat itu mengganti sholatnya, Nabi pun terdiam. Karena Nabi tahu betul, Pak, betapa hebat pahala yang akan dia raih, betapa besar ganjaran yang akan dia dapatkan. Maka boleh-boleh saja seandainya panjenengan telat sholat subuh kemudian langsung sholat subuh berjamaah, setelah sholat subuh berjamaah segera untuk ambil takbiratul ihram lagi, mengganti sholat qobliyah subuh yang belum sempat panjenengan lakukan. Namun tidak semuanya tahu. Jadi jangan-jangan ketika mungkin sholat di tempat lain tiba-tiba panjenengan melakukan itu. Pasti banyak orang yang akan bertanya-tanya, oh ini aliran apa? Oh ini agama apa? Dan seterusnya. Maka cukup panjenengan yang tahu. Kalaulah itu bisa mengganggu yang lain, silakan panjenengan bisa pulang kemudian sholat untuk mengqadha qobliyah subuh. Jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian kapan sih kita ini melakukan qobliyah subuh? Apakah sebelum adzan? Apakah sesudah adzan? Kira-kira yang mana, Pak? Jadi qobliyah subuh itu sholat sebelum melaksanakan sholat subuh, yaitu setelah adzan. Jadi sebelum adzan tidak ada sholat, setelah masuk sholat subuh kemudian adzan, maka silakan panjenengan sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat qobliyah subuh. Kemudian yang kedua, yakni sholat sunnah setelah sholat asar. Ternyata tidak ada sholat atau ada waktu terlarang ketika seseorang itu melaksanakan sholat setelah melakukan sholat asar. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Jadi ketika panjenengan sudah melakukan sholat asar, maka tidak ada lagi sholat yang harus panjenengan lakukan setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Pak, kira-kira bagaimana jika ada udzur, ada sholat sunnah yang harus dikerjakan? Misal apa? Misal ada sholat jenazah. Selama waktu itu belum tenggelam matahari, berarti bisa dilakukan. Karena mungkin barangkali orangnya meninggal pukul 4. Kemudian setelah disucikan sampai pukul 4:30. Kemudian akhirnya melaksanakanlah sholat jenazah.
Itu boleh, ada udzur-udzur tertentu. Terlebih ternyata ada sebuah kisah, Pak, bahwa Rasulullah itu melarang sholat setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Namun suatu ketika Rasul itu pernah melaksanakan 2 rakaat setelah sholat asar. Sehingga semua terheran-heran, lah ya, lah kok bisa Nabi itu melarang sholat setelah sholat asar. Namun kok beliau juga melakukan sholat sunnah setelah sholat asar. Sehingga istrinya mendatangi beliau, wahai Kandam, apa yang engkau lakukan sehingga engkau melaksanakan sholat yang engkau larang sendiri. Kemudian Nabi menjelaskan, pada waktu itu ada Abdul Qais, Bani Abdul Qais yang datang dan menyibukkanku, membuat diriku sibuk untuk melayani mereka. Kemudian sampai-sampai aku lupa untuk mengerjakan sholat ba'diyah zuhur. Maka setelah sholat asar segera langsung aku qadha, langsung aku ganti sholat sunnah setelah sholat zuhur. Akhirnya semua pun terdiam. Ini membuktikan, Pak, bahwa boleh selama memang ada alasan-alasan yang valid, alasan-alasan tertentu. Dan mengapa sampai Nabi itu mengganti sholat sholat sunnah setelah duhur? Ternyata di balik itu ada keutamaan yang besar bagi siapa saja yang mau melaksanakan sholat rawatib, yaitu sunnah sebelum duhur dan sunnah setelah duhur. Jadi Pak, ada 2 kegiatan. Jadi boleh dilakukan sunnah 2 rakaat sebelum duhur, boleh untuk 4 rakaat sebelum duhur. Kemudian 2 rakaat setelah duhur atau 4 rakaat setelah duhur. Apa keistimewaannya? Ternyata keistimewaannya orang yang bisa menjalankan sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur, dia akan dijaga dari api neraka. Oleh karenanya, kalau panjenengan bingung, Pak, saya ini kok pengen punya amalan-amalan tertentu. Saya pengen punya amalan-amalan yang bisa istiqomah kayak orang-orang gitu. Maka cukup silahkan panjenengan melaksanakan amalan itu. Dan amalan itu sudah terbukti dan dilaksanakan oleh Nabi. 1, bisa melaksanakan amalan istiqomah sebelum sholat sebelum sholat subuh. Kemudian panjenengan juga bisa melaksanakan amalan istiqomah sholat sunnah sebelum duhur dan sholat sunnah setelah duhur. Sehingga jangan sampai kita tinggalkan. Karena apa? Karena pahalanya begitu hebat menjaga diri kita dari api neraka. Sedangkan ayat Al-Quran itu mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi ada tuntunan untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Salah satunya melaksanakan tuntunan-tuntunan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Jamaah subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Walahu an Uqbata
dan dari Uqbah ibni Amirin ibnu Amr salasu sa'ah 3 waktu karena ada Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam yanha melarangna kepada kami an nusolliya bahwa melakukan sholat kami fihinna di dalam waktu-waktu tersebut wa an nakbura yakni di saat menguburkan fihinna di dalamnya mautana adanya jenazah hina tatlu'us samsu ketika terbitnya matahari hatta tartafi'a sampai meninggi wahina yakumu dan ketika berdiri qaimun tepat di tengah-tengah at-tahirati di waktu zuhur hatta tazula samsu sampai tergelincirnya matahari wahina tatadayyafu dan ketika menjelang asamsu matahari lil ghurubi di waktu terbenam. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.